dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kam min mustadrijin, berapa banyak orang yang Allah berikan istidraj. Istidraj itu ay ma'khudhin qalilan, diambil sedikit demi sedikit, istilahnya istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu as-sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrijin ay ma'khudhin qalilan bin ni'mati bi iktsariha alaihi, wa kam min maftunin ay mumtahinin bil bana'i bi thana'i ay bi kathrati thana'in nas alaihi, wa kam min maghrurin ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilun 'anil akhirah bisatri ay bisatrillahi uyubihi alaihi. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya akhina Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Nur Jaya Kusuma, Ustaz Khairuddin, Ustaz Haji Imam Wahyudi, Ustaz Haji Muhammad Hasim, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Habib Abdul Rahman, Bapak Ustaz Haji Riyadun Najihin, Ustaz Ahmad, Ustaz Insinyur Khamsin, Ustaz Haji Makmun, orang tua kita Bapak Haji Nasir, nama sehat walafiat, Ustaz Terlampang, Bapak Haji Ngato, Ustaz Bapak Haji Mawad Husin, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 18. Pembicaraan yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kam min mustadrijin, berapa banyak orang yang Allah berikan istidraj. Istidraj itu ay ma'khudhin qalilan, diambil sedikit demi sedikit, istilahnya istidraj. Kalau di Al-Quran kata Allah, walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina kazzabu bi ayatina
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada syariat Islam, memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi Islam, termasuk memusuhi ulama-ulama yang soleh. Itu kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, kami akan berikan mereka nikmat yang banyak, tapi dalam keadaan dia tidak taat. Itu namanya istidraj. Saat dia berbuat dosa, Allah kasih nikmat. Dia berbuat dosa lagi, Allah kasih nikmat. Semakin banyak dosanya, semakin banyak Allah ulur dia mendapat rizki, sampai dia lupa. Falamma nasu ma lukiru bihi akhadnahum baghtah. Ketika diulur dia lupa, langsung Allah ambil. Itu namanya istidraj. Dari kata mustaq, dari kata fi'il darajah. Darajah itu kayak kalau kita tingkatan, kayak naik tangga begitu, naik satu atau turun tangga. Jadi satu kali maksiat Allah kasih satu nikmat, dua maksiat Allah kasih dua nikmat. Setiap dia berbuat maksiat terus Allah kasih nikmat. Itu namanya istidraj. Wa umli lahum, dan aku ulur, aku berikan terus menerus. Inna kaidi matinun, sesungguhnya makarku sangat berat. Makanya kita harus sadar, saat kita nggak taat tapi Allah berikan hidup yang mudah, ya, badan sehat, rezeki gampang, obyekan tembus terus, ya. Baru ditawarin orang kebun laku, dapat lagi, apa anak yang dijual laku, ngaji kakak, sembahyang kakak, ya. Hidupnya nikmat. Itu istidraj. Biarin, ya. Makan itu, kalau mati baru nyesal. Kita jangan takzim, jangan ta'ajub kepada orang-orang yang rizkinya luas tapi tidak taat kepada Allah. Walaupun dia presiden, dia menteri, dia jenderal, dia konglomerat, saat dia tidak taat kepada Allah, tidak perlu kita merasa heran dari apa yang mereka miliki. Itu hanya istidraj. Allah ulur. Dia tidak taubat juga, langsung Allah ambil. Allah ambil ruhnya, mati. Apa yang dibawa? Nggak ada. Harta yang begitu banyak ditinggal, jabatan yang begitu tinggi udah diambil sama orang. Kembali menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang banyak. Ini kita umat Islam, wala tamudanna ainaika, jangan kamu lihat matamu kepada orang yang mamatta'na bihi azwajan, orang yang telah kami berikan kenikmatan di dunia. Nggak usah kita nengok, biarin aja, ya. Nggak usah kita kagum, nggak usah kita heran-heran. Kita umat Islam ini alhamdulillah rizki halal, berkah, cukup, makan lancar, ya, rumah ada, bini ada, ngaji jalan terus, enak gak? Kagak pantang lagi, ya. Nasi kembuli berapa aja makan, alhamdulillah, ya. Sate berapa aja 10 tusuk pun masuk. Pindah lagi ke rumah orang, sate lagi, makan lagi, alhamdulillah. Mereka itu yang duitnya banyak itu udah nggak makan apa-apa, semuanya nggak boleh, penyakit semuanya. Sekarang nggak kelihatan, ntar yang ditangkap baru dah, ada ginjalnya, ada gulanya, ya. Jadi umat Islam tidak boleh terheran-heran melihat mereka, ya. Setinggi apapun
jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau dia tidak taat kepada Allah, nggak ada nilainya. Hormatilah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang berakhlak mulia, meskipun dia tidak punya harta, meskipun dia tidak punya jabatan, meskipun dia bukan keturunan orang yang baik. Tapi kalau dia soleh, dia berakhlak mulia, dia rajin hadir majelis taklim, itu yang harus kita hormati. Jadi Allah memberikan orang yang tidak taat nikmat. Mungkin bagi yang nggak paham, ya bisa saja kita buruk sangka kepada Allah. Bagaimana sih Allah? Orang nggak benar dikasih nikmat, kan gitu kan? Gua yang ngaji mulu ini seret banget. Rezeki seret, semuanya. Mana anak sakit mulu lagi, ya. Bini cerewet mulu, minta beliin emas mulu, ya. Itu dia nggak pernah ngaji, enak banget itu, dagangannya lancar, badannya sehat, naik jabatan mulu lagi, ya. Malu dia angkat lagi, jadi apaan tahu itu, ya. Masya Allah. Kita yang benar ini musibah mulu. Memang begitu itu. Allah berikan tuh orang yang nggak taat kenikmatan. Iya, Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Korea, yang tidak taat makmur negerinya hidupnya. Allah ulur sampai dulu Pak. Ketika dia mati baru dah tuh dia merasa menyesal. Kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini lihat kata Ibnu Mas'ud, kam min mustadrijin, berapa banyak orang yang Allah berikan nikmat tapi dia tidak taat kepada Allah. Ma'khudhin qalilan, Allah ambil dikit-dikit. Min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan dia tidak sadar. Dia merasa, oh Allah hormatin saya ini, saya nggak benar, tapi semuanya gampang, ya, rezeki gampang, hidup mudah, jabatan naik terus lagi, naik lagi, ya. Padahal musim umat Islam naik lagi jabatannya, ya. Dah bintang berapa tahu dah tuh naik lagi, ya. Allah urut, anak minin, ya. Dia tidak sadar juga, baru Allah ambil. Ya. Bin ni'mati, yaitu Allah berikan dia nikmat. Bi iktsariha alaihi, Allah berikan nikmat yang banyak kepada orang itu. Ketika dia berbuat maksiat, Allah kasih nikmat. Berbuat maksiat, Allah kasih nikmat. Bi iktsariha alaihi, dengan Allah berikan nikmat yang banyak. Dia nggak sadar, dia merasa Allah cinta kepada dia, padahal itu namanya istidraj dalam bahasa Qur'annya, ya. Kalau bahasa kita diulur gitu, ya. Jadi hikmahnya buat kita, kalau kita nggak benar terus dapat nikmat, oh jangan-jangan nih istidraj, ya. Buru-buru kita beristighfar kepada Allah. Yang paling bagus, ya, umat Islam itu bersyukurlah, lebih bagus lah, ya. Memang ada yang mengatakan lebih bagus bersabar, ya. Ada yang mengatakan lebih bagus bersyukur, ya. Coba lah, mana enak, bersyukur apa bersabar? Syukur. Ente sakit parah tapi ente sabar banget lah, sakit kayak Nabi Ayub itu, ya. Sobru Ayub, sakit apalagi disabar. Ame dapat nikmat bersyukur, enakan yang mana? Bersyukur, enak, ya. Sakit biar kita sabar juga nggak enak juga, ya. Tapi yang bagusnya ketika dapat nikmat bersyukur, ketika mendapat nikmat bersabar, itu bagus. Tapi kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Tapi Allah sudah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Itu kata Allah. Di dalam ayat lain,
walakinna aktsaron nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Kita bisa ngaji ini, masya Allah, nikmat luar biasa. Orang-orang di luar sana ngiri begini, dia pengen banget seperti ini, nggak bisa. Pertama nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah. Yang kedua nggak ada waktunya, ya. Sempit. Yang ketiga stres mikirin jabatan, ya. Udah nggak sempat ada di majelis taklim. Ntar ada kalau udah pensiun dah, kalau udah gempor baru dah ngaji, ya. Kita bersyukur ya, alhamdulillah cakep, ya. Yang begini nih harus kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Apalagi pagi hari, ya. Masya Allah. Yang kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi. Dari segi kesehatan, pagi hari. Orang yang selalu bangun subuh nggak bakal sakit. Ya, kalau kita ikutin ajaran Islam, insya Allah nggak bakal sakit. Paling sakit ya batuk pilek biasa, itu sehat tuh orang yang begitu. Ya. Tapi kalau sekarang orang takut corona, ya. Padahal kalau batuk pilek aja bagus, sehat. Ya, apalagi meriang, bagus itu. Berarti daya tahan tubuh kita ada. Ngerinya nggak meriang, tahu mati aja langsung. Ya. Ya. Jadi bagus meriang itu cakep. Ya. Berarti ada daya tahan tubuh kita. Divaksin itu dimasukin supaya punya daya tahan tubuh. Kita udah ada, alhamdulillah. Ngapa dimasukin lagi? Akhirnya tetap aja gak apa-apa. Udah 2 kali, tetap aja pakai masker juga, jaga jarak juga, PCR juga. Kalau orang Betawi bilang nyasat. 2 kali vaksin, masih ntar booster lah, ntar apaan itu? Mana manfaatnya vaksin? Nggak ada. Bersyukur yang divaksin dan tadi vaksin lagi nanti, ya. 3 kali 4 kali, ya. Nah jadi jangan kita merasa sedih dengan sebab Allah sempitkan rezeki kita, Allah berikan kita cobaan, ya, itu Allah cinta kepada kita. Kaidahnya begini aja dah, ya. Kalau kita taat, kemudian Allah uji kita dengan musibah-musibah, berarti Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa kita. Cakep banget itu. Tapi kalau secara manusiawi kita kagak mau kan, ya, udah ngaji motor hilang lagi, ya. Si Anu nggak ngaji motornya nambah mulu, ya. Gua ngaji sakit mulu, ya. Karena apa? Karena iman kita. Selalu kita buruk sangka kepada Allah. Jadi istidraj itu ada, ya. Tapi orang-orang yang dikasih itu dia merasa Allah cinta kepada saya. Dia lupa. Dia merasa dia paling bagus. Dia ejek kita umat Islam. Tuh lihat umat Islam susah semuanya. Gue ini kagak taat, ya, hidup kita makmur. Lu punya Tuhan Allah, minta lu sama Tuhan lu. Dia begitu bilang, ya, biarin aja, ya. Dia kagak paham. Kalau menurut ajaran Islam itu namanya istidraj, ya. Diulur sampai dia lupa. Akhadnahum baghtah, kami ambil. Lihat ya, pejabat-pejabat yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, korupsi. Akhirnya ketahuan oleh KPK, masuk penjara 10 tahun. Narkoba begitu juga, narkoba baru ketahuan, ketangkep. Main perempuan begitu juga, sekali 2 kali nggak ketahuan, lama-lama ketahuan. Umar bin Khattab nih, kaidah. Ada orang berbuat dosa, ditangkap. Kata orang itu, ya khalifah, ini baru tumben. Tumben tau nggak? Baru tumben. Baru pertama dah gitu. Kata Umar bin Khattab, tidak mungkin amalan dosa yang baru sekali dikerjakan diketahui oleh manusia. Nggak mungkin.
Kalau perbuatan dosa kita sudah diketahui oleh orang, berarti sudah lebih dari 3 kali kita kerjain. Itu kaidah. Ini kalau yang berbuat maksiat sekali, 2 kali masih aman, 3 kali masih aman. Jangan lewat dari 3 kali, ketahuan dah. Itu. Makanya kalau kita belajar Islam kita tahu, ya. Makanya yang belajar Islam pada berani berbuat maksiat. Jadi tahu kaidahnya. Ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin berani dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak. Kita belajar supaya kita memiliki sifat khusyuk, tawadhu, bukan supaya dikatakan orang alim, bukan supaya kita bisa mendebat orang, bukan supaya kita dapat dunia, bukan. Kita belajar semata-mata karena Allah. Yang kedua, wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Dan berapa banyak kam di sini litakhir. Berapa banyak min maftunin ay mumtahinin bil bala. Orang yang banyak Allah berikan bala. Bala itu cobaan, ya. Bisana'i, yaitu bala berupa pujian-pujian. Bikathrati sana'in nasi alaihi. Manusia banyak memuji kepada dia, padahal dia bukan orang baik, tapi dipuji-puji oleh banyak manusia. Itu namanya maftun, ya, orang yang mendapatkan fitnah bala. Dia merasa hebat, orang pada puji-puji saya, padahal itu sebagai bala bagi dia. Mengapa? Yang memujinya orang bodoh, bukan orang alim. Orang alim nggak mungkin memuji. Yang memuji orang bodoh yang kagak tahu. Itu dia merasa hebat. Kenapa? Karena orang pada memuji-muji dia. Makanya orang yang paling jahat, orang yang paling buruk, orang yang merasa paling baik, sedangkan tidak ada kebaikan pada dirinya, ya, kagak ada kebaikan sama sekali, tapi dia merasa orang baik. Apalagi mencitrakan diri menjadi orang baik, itu nggak boleh, ya. Oh, sekarang udah biasa begitu, ya, pakai media massa, pakai akademisi, ya, pakai orang-orang yang pengarang buku dibayar supaya puji-puji dia. Itu miliaran bayarannya, asal memuji saja. Kalau zaman dulu sekali memuji raja, sekantong duit dikasih, sekantong emas duit dikasih. Satu bait syair saja dipuji itu raja, dia pulang bawa sekantong emas. Sekarang begitu juga, kalau kita puji-puji pejabat, ya, memuji-muji presiden, ente ngapain juga nggak ditangkap, ya. Tapi kalau ente musuhin salah dikit langsung, ya, ditangkap. Orang nanam korma aja dituduh teroris, ya, yang punya pohon korma matiin, ya. Kalau perlu cabutin, ya, tadi dituduh teroris. Apa urusannya pohon korma? Itu. Jadi sekarang ini zaman di mana orang minta dipuji, takut dicaci, takut dikritik, maunya dipuji terus, sedangkan tidak ada kebaikannya. Bagaimana kita memujinya? Dosa kita. Dan tidak boleh dalam perjalanan Islam. Orang tidak punya kebaikan dipuji-puji. Yang memujinya itu munafik. Kalau ustadz memuji orang zalim, ustadznya munafik. Mulutnya yang keluar itu bisa. Hati-hati cari guru, ya. Sekarang ini kelihatan mana yang istiqomah, mana yang munafik, mana yang penjilat. Kelihatan, alhamdulillah. Jadi kita bisa tahu si A, si B. Oh, dulu nggak ketahuan, sekarang ketahuan. Ente hati-hati nyari guru belajar, hati-hati mengambil penceramah, hati-hati, ya, biayanya mahal, waktu sia-sia.
Kalau yang ngomong itu munafik. Patokannya ulama yang soleh tidak akan memuji penguasa yang zalim. Itu aja patokannya. Kalau dipuji-puji, pasti dia bukan orang baik gitu. Masa orang zalim dipuji-puji, dibelain? Nggak mungkin. Ya, ilmu ente itu, ilmu Islam ente tidak akan menerima. Batin ente pun nggak akan menerima, kecuali kalau ente sudah mencari dunia. Jadi itu kamin maftunin bisanai alaihi. Berapa banyak orang yang Allah berikan bala buat dia dengan mendapat pujian. Dia merasa hebat. Oh, dipuji-puji oleh orang, padahal itu bala buat dia. Mengapa? Dia tidak berhak untuk dipuji. Kalau nggak berhak dipuji, jangan bangga. Apa yang dikerjain? Apa kebaikannya? Minta dipuji. Masya Allah. Kagak malu. Itu namanya kalau orang Betawi bilang nggak punya malu. Gitu. Ya. Udah kagak benar, minta dipuji menjadi benar. Jangan. Yang benar saja dipuji tidak terima. Ya. Jangan bangga. Jangan merasa kita di atas angin dengan mendapat pujian manusia. Yang memujinya orang bodoh. Kalau orang alim, orang soleh memuji-muji, malu. Kalau ulama su yang memujinya, buat apaan? Ya, kita ngaji ini supaya berkualitas. Ya, jangan banyaknya doang. Nggak ada perubahan. Yang kita ingini perubahan. Menjadi manusia yang soleh, manusia yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, manusia yang khairun nas, memberikan manfaat, manusia yang menegakkan keadilan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang adil. Kita ini umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita beriman, kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang-orang yang tidak ada kebaikannya kemudian dipuji-puji, itu orang yang maftun namanya, orang yang mendapatkan ujian berupa bala. Baik, wa kam min maghrur. Maghrur itu mutmainnun qalbuhu fid dunya. Hatinya merasa tenang hidup di dunia. Itu namanya maghrur, orang yang tertipu, ya. Merasa aman hidup di dunia. Semuanya ada, harta ada, jabatan ada, pengikut ada, semua ada. Maghrur namanya itu, ya. Wa ghafilun 'anil akhirah. Tapi akhiratnya dia lengah. Hanya dunia doang. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hanya dunia saja dia alim, dia tahu semuanya, tapi tentang akhirat dia nggak tahu apa-apa. Ya. Hartanya banyak. Ada hadis, ya. An Abdillah bin Syikhir. Kemarin kebetulan khutbah di Masjid Ruhul Jihad. Hadisnya ini nih. Dia datang menghadap Nabi, terus Nabi lagi membaca Alhaakumut Takatsur. Terus kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malin illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amzaita. Ketika Abdullah bin Syikhir datang, Nabi lagi membaca Alhaakumut Takatsur. Kemudian Nabi mengatakan, manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu adalah yang kamu makan. Jadi apaan? Jadi tai. Ini ngomong terang-terangan aja, nggak pakai sowan-sopan dah. Ya.
pakai sopan-sopan, udah ketahuan itu ya. Pakaian yang kamu pakai, fa'ablaita, menjadi rusak. Yang kamu sedekahkan itu, fa'amdaita, ay fa'abqaita, itulah yang kekal, itulah yang abadi. Yang kamu sedekahin, yang kamu makan 100.000, besok jadi baju yang kamu pakai 200.000, besok rusak 300, sia-sia. Yang 50.000 kamu sedekahin, itu yang kekal bersama kamu. Sisanya yang kamu tinggalkan itu 100 miliar milik orang lain. Jadi yang kita makan, yang kita sedekahin, yang ngikutin kita di alam kubur, yang 50.000 doang. Yang 1 M, 10 M, 1 triliun punya ahli waris. Kendaraan yang kita beli rusak, pakaian yang kita beli ratusan rusak, makanan yang kita makan tiap hari jadi tai. Yang kita sedekahin, fa'amdaita. Makanya majelis taklim itu diajak berinfak, bersedekah, itu memaksa kita ya, 5.000, 2.000, 10.000, itu yang menemani kita dalam kubur. Yang 100.000 ntar kita beliin nasi ulam, besok jadi apa ya? Ntar sohor kita makan ketoprak, jadi apa ya? Yang kita kasih 2.000, 5.000, itu fa'amdaita fa'abqaita. Nah itu jalan tuh itu ya. Jadi kalau ngaji itu nggak usah bawa tasbih, ngaji bawa duit, tasbih dibawa, duit bawa 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Jangan bilang saya nggak mampu, mampu ya. 1.000 aja nggak apa-apa ya. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya harus kita paksain. Itu tuh yang menemani kamu tuh, fa'amdaita fa'abqaita, itu yang kamu sisakan, itu yang menemani kamu di alam kubur. Masya Allah, beruntung. Kata Allah, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dari sifat kikir, sungguh dia telah beruntung. Jadi kedermawanan itu dari Allah. Kalau Allah nggak beri taufik hidayah, nggak bisa. Walaupun dipengen, nggak bisa. Itu menurut akhlak itu, masya Allah ya. Tapi kalau Allah sudah beri taufik hidayah, gampang. Bahkan dia udah siapin, masya Allah, luar biasa ya. Banyak jamaah kita cakep-cakep lah ya, gitu. Orangnya pendiam, nggak terkenal ya, tapi dermawan. Tidak minta dipuji-puji, masya Allah, beruntung. Itu Allah lindungin ente dari sifat pelit. Selanjutnya, yaitu bisatri alaihi, Allah tutupin bisitrillah uyubi, aibnya Allah tutupin, masya Allah ya. Dicinta dunia dia lupa akhirat, tapi aib-aibnya tidak terbongkar, Allah tutupin. Dia merasa, oh Allah demen sama gua, Allah cinta sama gua berbuat apa aja nggak ketahuan. Itu namanya maghrur, orang yang tertipu. Kalau kita pengen aib kita tertutup secara islami, jadilah orang dermawan. Orang dermawan, mulut-mulut manusia tidak akan mampu menyebut kejelekan-kejelekannya. Itu siapa saja orang yang dermawan, walaupun dia punya aib, mulut lemah untuk menyebut aib-aibnya. Orang dermawan kentut nih di masjid, kata orang sehat tuh Pak Haji itu, coba kentut di masjid bilang sehat juga dah ya. Habis orang dermawan ya. Coba orang pelit kentut ditendang ya. Ngapain kentut di sini, semua di WC sana gitu. Itu satu contoh ya. Istri, suami ya, kalau suaminya dermawan itu dia ngapain juga sama bininya, bini diam aja.
Ini nggak mampu menyebut kejelekan-kejelekan suami yang dermawan. Tapi kalau suaminya pelit, kata bininya, ngaji doang lu tiap hari lu, kagak lu amalin, gitu. Ngaji aja masih salah, bagaimana nggak ngaji? Itu. Jadi kalau kita pengen Allah tutupin aib kita, satu saja, menjadi orang dermawan. Ente kawin lagi juga orang nggak omongin. Iya, itu resepnya tuh begitu. Ya, jadi dalam Islam itu semua ada ilmu. Mau psikologi ada, mau psikiater ada, mau sosiologi ada, mau ekonomi ada, mau antropologi ada, semua ada dalam Islam. Baik, kalau ulama itu dia ngerti semua, meskipun secara global. Ya. Tafsir, menafsirkan itu harus ada fikihnya, harus ada sirahnya, harus ada hadisnya, harus ada usul fikihnya, harus ada ilmu lughahnya, harus ada ilmu ekonominya. Itu warisan, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita lengah dengan sebab Allah berikan semua nikmat saat kita tidak taat. Jangan merasa bangga. Selanjutnya wal maqalah as-sabi'ah. Belum kan? Ya. 5 menit lagi lah, ya. An Daud an-Nabi alaihi salam qala uhiya fi zaburi wa huwa kitabu unzil alaihi. Yang ketujuh dari Nabi Daud alaihi salam, dia bilang uhiya fi zabur, aku diberikan wahyu di dalam kitab Az-Zabur namanya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Haqqun 'alal 'aqili ay wajibun alaihi, wajib bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, alla yastaghila illa bi thalathin, jangan sampai dia sibukkan dirinya kecuali menyibukkan di dalam yang 3 ini. Ya tuh, ya, orang yang pintar, yang cerdas, dia akan gunakan hari-harinya, waktu-waktunya hanya untuk yang 3 ini. Selainnya enggak. Apa yang 3? Menal qisal tazawwudun limahadin, menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Aili akhiratihi, mencari bekal untuk akhiratnya. Itu orang cerdas. Yang kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah. Takwa itu kumpulan dari perbuatan yang baik. Allah menyebutnya takwa, tapi itu kumpulan, ya, termasuk juga dermawan, takwa, ada di majlis taklim, takwa, berakhlak mulia, takwa, bekerja mencari rezeki yang halal, takwa, silaturahim, takwa. Jadi takwa itu kumpulan amal-amal yang baik. Berbekallah. Mengapa kita harus berbekal? Karena kita ini sedang menuju ke kampung akhirat. Jadi kita ini seperti orang yang lagi sedang musafir, lagi sedang jalan. Yang kata Nabi, kun abira sabilin, jadilah kamu seperti orang yang lagi berjalan. Lagi jalan terus ada pohonan, dia istirahat, dia berteduh. Nah ini dunia nih kayak pohonan nih. Kita istirahat dulu, ya, kita duduk, kita makan, kita mandi, kita jalan-jalan. Habis itu kita lanjutkan lagi perjalanan dan tidak balik lagi. Kita mau ke Surabaya aja bawa bekal nggak? Bawa bekal. Ke puncak aja bawa bekal. Ini bis pada piknik pada bawa bekal nggak? Bekal. Pada sore udah pulang bawa bekal juga. Apalagi orang dulu bawa buras lah, bawa lontong lah. Nggak boleh ada pohonan dikit turun, gelar tikar, keluarin semua makanan. Itu bakal pulang lagi, masih berbekal. Ini kagak balik lagi. Orang yang pintar, cerdas, pasti dia akan mencari bekal.
bekalnya takwa. Ya, jangan sampai kita hidup sia-sia, ya, capek-capek kita ngurusin dunia siang malam, kagak ada ibadahnya, nggak ada zikirnya, nggak ada selawatnya, nggak ada baca Qurannya, nggak ada di majelis taklim, nggak ada silaturahimnya. Ya Allah, sia-sia. Hanya dunia saja, rapat sono, rapat sini. Apaan didapetin? Nggak ada bekalnya. Masya Allah, itu bukan orang pintar namanya itu. Jadi al-aqil man tazawwada, orang yang berbekal lima adin, untuk tempat dia kembali. Kan dalam doa itu wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, ya kan? Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Di sini syahidnya wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku. Kenapa? Karena akhirat tempat aku kembali. Bi adai al-a'mali as-salihah, persiapan untuk berjumpa dengan Allah di akhirat adalah dengan melaksanakan amal-amal soleh. Jangan kita sia-siain waktu kita, ya, capek-capek kesana kemari, nggak ada. Kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, udah nggak kedengeran lagi dah, ya. Kenapa? Karena dunia sana kemari, nggak ada ibadahnya sama sekali. So, ya. Kalaupun kita kerja, niatin untuk mencari rizki yang halal, untuk kita berikan kepada diri kita, orang tua kita, istri, anak, keluarga kita. Itu baru cakep itu. Mencari rizki niatnya untuk diri supaya nggak minta-minta, untuk anak kita yang masih kecil, untuk orang tua kita yang sudah tua. Baru itu cakep, ya. Wa mu'latun lima asin ay qiyamu bi amri kifayatihi wa saunihi, dan juga dia mempersiapkan mu'nah, bekal lima asin untuk dia hidup di dunia. Wa asli ni dunyaya allati fiha ma'asi, perbaikilah duniaku ya Allah, karena di dunia ini aku hidup, artinya bekerja, mencari rizki yang halal. Tapi nggak kerja juga nggak apa-apa, ya, asal kontrakannya banyak. Ya, ini udah kontrakan kagak, makan banyak, nggak ngapa-ngapain, dandan mulu, sisir nggak pernah ketinggalan, nggak boleh lihat cewek dikit nyisir, duit kagak, kerja. Ya, Nabi pernah mencium tangan orang yang kapalan. Tangan Nabi itu lebih halus dari sutra. Jadi kita kesalaman, Nabi kaget. Orang itu buru-buru bilang, ya Rasulullah, ini tangan saya pakai buat nyari kayu di hutan untuk mencari rezeki. Jadi kapalan. Nabi ambil itu tangan, Nabi cium. Kata Nabi, ini tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Tangan yang kapalan. Orang tua saya dulu pernah cerita, ada orang melamar perempuan. Itu waktu melamar, tangannya ditaruhin nasi di sini, nasi kering, biar kering. Tujuannya kalau salaman ame bapak perempuan itu terasa kasar. Oh, berarti sawahnya banyak ini, masih macul mulai itu. Bangga, disengajain taruhin nasi di tangannya. Pas salaman, katanya calon mertua, dari pihak perempuan, nah ini tangannya kasaran, kapalan, keras. Padahal nasi itu kan dulu belum ada listrik, dulu masih gelap. Salaman, wah langsung diterima. Kenapa? Macul mulu tuh orang. Itu bangga. Sekarang pakai nipia, anus, itu kerjaan kakak tangannya lembek-lembek banget, itu, ya. Tangan yang kasar,
tangan yang kerja, cakep itu. Ya. Jadi kalau kita salaman tangannya kasar, kita bangga, wah ini bagus kerja mulu orang ini cakep gitu. Kalau remaja-remaja tangannya halus, ya nah kerja no. Ya. Jadi kerja untuk hidup di dunia. Jangan kerjaan kita hanya minta-minta sono kemari. Kalau sekarang nih yang lagi ramai nih proposal, bawa proposal ke sono kemari. Ya. Nggak boleh punya teman dikit paranin proposal. Ya. Belum dengar ya? Ini udah ngetop sekarang proposal. Ya. Di kantor isinya proposal semua. Ya. Nggak aib kita, nggak boleh kita minta-minta. Ya, orang kasih ambil, nggak kasih kita nggak minta. Ya. Rizki dari Allah. Ya. Nah jadi begitulah kerja karena dunia tempat kita hidup. Ngopi ibarat maromatu lima asin, maromah bi fati al mim wara maromah, maromah bi tasdidi mim al islahuhu, yaitu kita perbaiki kehidupan dunia kita, ya bekerja mencari rezeki yang halal. Wa talabu ladzatin bi halalin. Sesudah kita memiliki rezeki bekerja yang halal, mencari kenikmatan yang halal. Nih, wa talabu ladzatin bihalalin. Cakep dong. Carilah kenikmatan yang halal. Apa kenikmatan yang halal? Ya, kenikmatan yang halal apa? Tidur begini. Itu kenikmatan yang halal itu. Ya. Ya. Carilah talabu lazzatin, mencari lazah, mencari yang lezat bihalalin, tapi yang halal. Cakep. Supaya hati kita girang. Ya, kita pengen makan yang lezat, makan. Supaya hati kita girang. Tapi nggak boleh berlebihan gitu doang. Ya. Makan, ya, pengen bepergian, pergi, nikmati, ya, pengen beli motor yang baru, beli motor, duit ada, ya, sayang, disimpan, mati kagak bawa, ya. Sampai di kuburan nyesel belum beli motor, ya. Ya. Nikmati yang lezat, yang halal, ya. Termasuk hubungan suami istri, itu lazah, itu halal, itu nikmati. Ya. Jangan bininya dideminin aja sehari dua hari. Kalau di Arab itu kalau udah malam bininya pakai lipstik, nah itu berarti tanda bini ngajaknya. Kalau di kita ditanya, lu mau maulid kemana kira-kira? Jam 10. Bukan, itu isyarat. Isyarat karena perempuan kan malu ngajakin. Ya. Umar bin Khattab itu waktu turun ayat puasa, ya, itu bininya pakai minyak wangi. Akhirnya Umar terangsang, akhirnya Umar tidur sama bininya. Pada waktu itu awal-awal puasa itu nggak boleh tidur sama bini malam hari. Akhirnya besoknya Umar bin Khattab pada ngadu, bukan Umar, yang lainnya pada ngadu kepada Rasulullah. Saya tidur, yang lain saya tidur. Nah, banyak kalau gitu. Turun ayat uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, aku halalkan bagi kamu sekarang lailatul siyam, malam Ramadan, tidur kepada istri, karena awalnya tidak boleh gitu. Jadi talabul ladzatin bihalalin, carilah kelezatan yang halal, nikmati. Jangan sampai hidup kita stres, ya. Semua ada, duit ada, kendaraan ada, tapi duitnya disayang, kendaraannya disayang, nggak kemana-mana, diem aja. Setiap mau pergi berhitung, sini mahal, nggak jadi dah. Mau makan, mahal, nggak jadi dah. Nggak jadi. Ya. Ya, akhirnya stroke lah, habis duitnya buat berobat.